10 ini ke depan yang mengaku adalah kami, saya ya. Sekarang kan bahasa Indonesia kan harus menyebut diri sendiri, yang halus itu kami kan ya pun maknanya banyak, sebenarnya kami itu kan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan apresiasi seni rupa Nusantara ya. Jadi sebelum masuk ke materi ya, coba salah satu teman kalian memimpin doa dulu. Siap segera. Doa mulai. Cukup. Mas, ya. Oke, sebelum kami dimulai juga untuk memupuk rasa nasionalisme, sekarang dipimpin salah satu siswa, Masnya, untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, coba berdiri. Wah. Langsung pesan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke ya, Mas Mbak, langsung masuk materi aja ya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan tentang materi tentang apresiasi seni rupa Nusantara. Dalam hal ini lebih spesifik, saya akan mengambil materi tentang ornamen ya, ragam hias. Ya, salah satu kekayaan bangsa ini. Ya. Ya, contohnya nih yang kalian kenakan. Jari-jari, lurik ya, batik dengan berbagai motif ini adalah kekayaan Nusantara yang luar biasa. Busana yang kami pakai, yang saya pakai ini juga hasil karya leluhur yang luar biasa. Ini namanya baju apa ini namanya? Sebagai masyarakat Jawa harus paham, harus tahu. Masyarakat Jawa pakaian apa ini, Mas? Surjan itu busana atasnya kalian ya, kalian pakai lurik dan sebagainya itu surjan. Kalau jangkap seperti ini, lengkap seperti ini, namanya busana takwo, ya, gaya Mataraman. Jadi Sultan Agung ya itu busananya seperti ini, tapi bukan belakang yang seperti ini kan, belakang praktis ini diketemukan, bukan didesain ya, bukan diketemukan ya, oleh HB yang ke-8, diteruskan HB ke-9. Kalau zaman dulu pakai ikat ini, bukan belakang yang praktis yang kalian langsung mengenakan. Bahkan saya yakin yang jari-jari yang kalian kenakan itu langsung dipakai aja, tidak pakai berbetan ya, pakai sapu seperti saya kan, sapu timang. Ya. Jadi ini adalah busana yang luar biasa. Ini semuanya memiliki makna, tidak hanya sekedar baju seperti ini. Jari dengan motif seperti itu di masyarakat Jawa tidak hanya sekedar gambar saja, motif saja, tapi memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Ada yang motif parang, ada yang motif kawung, ya, kebanyakan parang. Saja ya, di Jawa saja seperti itu. Ya. Di luar sana ada Sunda, ada Batak, ada Bali, gitu ya, ada Dayak, itu punya busana tradisional sendiri-sendiri yang luar biasa. Bisa dikatakan Indonesia ini sangat kaya akan yang namanya budaya. Ya. Sebenarnya kalau saya pakai busana seperti ini, ya, ini sudah sah untuk sholat. Ya. Ini namanya saya sebut tadi ya, Busono Takwo. Ini yang menciptakan adalah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi siapa? Ada yang pernah dengar Pangeran Mangkubumi? Mungkin Jalan Mangkubumi pernah dengar kalian ya? Kalau Pangeran Mangkubumi itu siapa?
Karena sebagai kawula ngayoja harus paham. Ya. Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ya, yang bisa dikatakan cikal bakal Jogja ini berdiri, provinsi ini berdiri. Kalian tahu provinsi DIY ini dulu luasnya seperti apa? Tidak hanya sekecil seperti ini. Dulu sangat luas. Hampir setengah pulau Jawa itu miliknya Keraton Kasultanan. Karena Mataram dulu satu ya. Akhirnya ada perjanjian Giyanti yang membelah Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, dan Pulau Jawa dibagi menjadi dua, sebagian milik Surakarta, sebagian milik Kasultanan Ngayogyakarta. Kalau Surakarta itu Kasunanan ya. Busana Jawanya pun beda ya. Kalian tahu sebagai paling sudah paham lah. Kalau gaya Solo itu seperti apa busananya. Belangkonya pun sangat berbeda. Ya, kalau Solo itu nggak ada mondolannya yang seperti ini ya, trepes. Ya. Mondolan itu lambang apa ini? Ada yang pernah dengar? Nah, ini mana filosofi dalam budaya. Makanya seni budaya saya itu tidak hanya biarpun saya basicnya seni rupa, yang saya sampaikan materi tidak hanya sekedar seni rupa, tapi juga ada unsur budaya ya. Ya. Ini namanya lambang Rikmo. Karena zaman dulu waktu pakai ikat, ya, eranya Sultan Agung, eranya Amangkurat yang pertama sampai keempat, ya, eranya Hamengkubuwono yang pertama, gitu. Itu orang Jawa itu rambutnya panjang-panjang. Makanya kalau pakai ikat, terus rambutnya digelut biar rapi gitu. Akhirnya itulah sebagai prototipe ya untuk membuat desain belangkon ikat yang sangat praktis ya seperti saat ini. Ya. Nah, belum lagi keris. Ya. Kalau saya pakai busana seperti ini sudah masuk materi berkaitan dengan ragam hias, ya, salah satu kekayaan budaya Nusantara. Apa yang Anda ketahui tentang ragam hias? Ornamen, ya, misalnya seperti itu. Ya. Ada motif pekalongan, ya seperti ini contohnya, ya. Ada motif hias Minangkabau, ya, dengan berbagai ini kriteria seperti ini, contohnya seperti ini, gitu. Ya. Ya, inilah kekayaan budaya ini. Bangsa yang lain ya memiliki, memang semuanya memiliki ragam hias budaya di mancanegara istilahnya gitu ya. Mau di Mesir, di Eropa, di Amerika gitu ya, di Asia lainnya. Tapi yang paling kaya, motifnya yang paling unik, paling menarik itu yang ada di Indonesia ini, ya, di Nusantara ini. Ya. Ini baru karya seninya. Karena yang namanya budaya itu pasti menghasilkan suatu karya seni. Nah, kalau budaya itu apa sebenarnya? Apa yang Anda ketahui tentang budaya? Budaya itu apa? Budaya Jawi gitu. Apa? Budaya. Kebiasaan maksudnya. Jadi identik dengan kebiasaan. Habit ya, bahasa Inggrisnya ya. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama sehingga membentuk suatu karakter. Baik yang sifatnya komunal, suatu masyarakat dalam jumlah banyak maupun yang sifatnya personal atau individu. Kebiasaan yang komunal Indonesia pasti memilikinya, yaitu seperti orang Jawa dengan budaya Jawanya, orang Bali dengan budaya Balinya. Orang Bali dengan orang Jawa saya yakin dari segi kebiasaan berbeda ya Mas ya. Dari segi kehidupan sehari-hari saya yakin berbeda. Dari segi mata pencahariannya, dari segi tradisinya apalagi gitu ya. Dari segi misalnya saat bercocok tanam, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin berbeda. Orang Dayak juga seperti itu, pasti berbeda. Orang Betawi juga seperti itu, orang Sunda seperti itu. Ya. Suku terbesar di Indonesia itu suku apa? Suku Jawa. Bahkan sudah dikatakan 60% itu suku Jawa ya. Makanya tidak heran kalau presiden di Indonesia itu yang menang ya orang Jawa terus. Ya. Kecuali Pak Habibie ya. Pak Habibie itu bukan pemilihan tapi menggantikan Pak Harto. Otomatis naik dari wakil naik ke presidennya gitu. Makanya kalau pemilihan ya wong Jawa itu pasti unggul karena ya namanya pasti ada sentimen kesukuan itu pasti ada ya. Wah kayak presidennya wong Jawa, pasti wong Jawa kebanyakan pilih ke sana gitu ya. Mungkin kayak wong paling didik Betawi gitu ya. Saya yakin Betawi kalah biarpun ibu kotanya di Jakarta. Karena sukunya sangat jumlahnya dikit gitu ya. Itu kata bias ya. Oh. Dari segi warna ini kalian saya yakin bisa membuat karya seperti ini ya. Misalnya dari ya,
motif yang ada center of interest-nya. Di situ ada objek yang paling besar diikuti oleh hiasan-hiasan di sekitarnya. Saya yang bertanya, diskusi bertanya. Bertanya berkaitan dengan seni tentang budaya bebas saja. Terus budaya kita apa yang sama ya? Gak usah serius-serius. Santai. Jadi saya pengalaman mengajar saya juga sebenarnya di sini baru 3 tahun. Sebelumnya saya di SMK. SMK 3 Jogja, SMK 1 Sedayu. Baru sini 2018. Kalau di Jepara itu kan yang terkenal tuh bahasanya, ukirannya. Selain ukiran di Jepara tuh ada apa? Selain ukirannya. Sebenarnya di sana juga ada pengrajin sentral ukiran. Ya, si perkakas rumah tangga. Yang banyak ya, setiap seperti di daerah yang misalnya di Sleman saja ya, itu enggak memang identik Mas. Bisa dikatakan 75% pengrajin ukiran. Ukiran itu bisa meja kursi, bisa dubyok ya, bisa mengukir rumah dan sebagainya biar bisa membuat toko yang indah, bagus dan sebagainya. Tapi di sana banyak sentra kerajinan. Seperti di Jogja ini kan, memang terkenal dengan sentra industri. Memang orang luar itu terkenal dengan batiknya. Padahal di sini juga ada sentra industri dari tanah liat, di Kasongan. Ada sentra industri tentang misalnya kerajinan perak di mana? Ya, benar. Perak di mana? Kerajinan perak di mana? Enggak tahu. Orang gini biye. Mau yujo orang gede. Terkenal orang gede. Ada sentra kerajinan bambu petung di luar di utara sana. Di mana Lontong? Saya omahe Sidoarjo ya, Sate Bogor Ngalor 12 itu ada namanya. Nanti kita menemukan sentra kawasan industri berkaitan dengan bambu, pengrajin lincah, perkakas rumah tangga yang bukan dari bambu. Itu ya. Jadi memang itu. Jadi seperti ini Mas. Tidak hanya ukiran aja di Jepara, banyak sekali beberapa. Bahkan di Jepara itu ya menurut saya ya, ekonominya bagus. Kalau kalian ke Jepara itu kondisi masyarakatnya secara budaya itu bagus, makmur istilahnya. Banyak hampir sentra-sentra setiap rumah tangga itu hebatnya itu pada mengukir. Seumuran kalian, di sana ada SMK ya kan, ada jurusan ukir itu paling laris itu. Ya. Peminatnya paling banyak. Kalau di SMSR ini jurusan kayu kadang-kadang ya siswanya saya bahasa main ke sana. Seperti itu, di sana juga buat kebun-kebun, makanya berhasil. Di sana tuh di situ, bahkan kalau di sana itu anehnya ini budaya juga ya, bukan budaya ya, saya cerita ya. Di sana itu kalau nyumbang orang meninggal dengan nyumbang orang nikahan, itu besar orang yang meninggal. Kebalik kan di sini. Di sini kebalik, kalau menikahan nyumbangnya gede. Nek seripah ya orang ewu di semsep kayak gini. Mangewu sampai. Kalau jenenge meneh. Kalau di Jepara kebalikannya. Itu malah ya bagus seperti itu berapa? 11. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini ya, masuk semua ya, ada yang saya? Apa siapa yang sakit? Jian sama? Berapa? Oke Mas, kalau ini sudah dirasa cukup, silakan. Skenario untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Coba Masnya dipimpin doa menutup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, sikap sempurna, doa mulai. Cukup? Ya. Terima kasih Mas ya.
Jadi untuk minggu depan berkelompok ya. Jadi semacam mengapresiasi karya seni rupa secara kelompok, masing-masing kelompok 5. Kalian bagi sendiri presentasi di depan, masing-masing kelompok. Oke, terima kasih ya Mas Dra. Pelajaran yang juga sekian. Salam budaya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Langsung nanti sampai istirahat kondisikan sholat ya. Pak, terima kasih ya Pak.